Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam bermakna yang maha sejahtera. Sifat Allah bebas dari kerusakan dan cacat, bebas dari ketidaksempurnaan. Allah adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya, Tuan guru-guruku. Aku mengikutimu, hai orang-orang berilmu. Semoga engkau mendapatkan rahmat dunia maupun akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman, bersalawat untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Allah bersalawat berarti Allah memberi rahmat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat pahala yang besar, pahala yang tidak terputus-putusnya. Allah pun bersalawat, dia berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersalawat berarti malaikat memohon rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin bersalawat berarti orang-orang mukmin mempercepat cintanya ekspres agar Nabi Muhammad selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebutkan kalimat perkataan Assalamualaikum ayuhan Nabi, artinya semoga keselamatan tercurahkan kepada wahai Nabi. Maaf menyampaikan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Rabis ralisodi wesli amri walul uqdatan min lisani qawli. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Aku tidak teliti, Allah Maha teliti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim nabat nai Adam bilhaq idh qaraba qurbanan fatukubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala laqtulana qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lain basata ilayya yadaka litaqtulani mana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak ini akhafullah rabbal alamin. Ini uridu antabu wa bismi wa ismika fatakuna min ashabinar wa dhalika jazawud dolimin. Fatawat lahu nafsuhu qatlahi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Wabasallahu murabaya asofil adili yuriyau kaifa yuwarisa wata'i qala ya wailata ajadtu anakuna misla hadal qurabi wa wariyasatahi fasma minanadimin. Ceritakan Muhammad
hal yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Hanya kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, yang diterima. Sedangkan kurban yang lain, Qabil, tidak diterima. Qabil berkata, sungguh pasti aku membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika kamu, Qabil, menggerakkan tangan untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosamu atas pembunuhan terhadapku, dan dosamu sendiri karena kamu menjadi penghuni neraka, dan itu adalah balasan bagi orang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian ia benar-benar membunuhnya. Setelah membunuh, Qabil kebingungan, bagaimana mayat saudaraku ini? Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil cara menguburkan mayat saudaranya ini. Qabil berkata, oh cilaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Penyesalan tidak berarti kaduhung temangi tung nafsu anu mata kaduhung badan anu ketempuhan. Ingatlah ketika roh dari kiamat dipertemukan dengan jasad. Dua putra Adam ini hendak dinikahkan, Qabil dan Habil. Hanya saja Qabil tidak menerima karena calon istrinya tidak secantik calon istri adiknya. Padahal calon istri adiknya kembaran dari Qabil. Melihat penolakan Qabil yang kuat, akhirnya Nabi Adam memerintahkan keduanya berkurban dengan harta yang mereka miliki. Karena keikhlasan pada Habil, maka kurban yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kenyataan tersebut, akhirnya Qabil membunuh Habil, saudaranya. Itulah pembunuhan pertama dua putra Adam. Hai aduwullah, seteru Allah kepadaku, engkau menunjukkan kebaikanmu. Janganlah kamu coba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam AS sehingga keluar dari surga. Bila mati teraniaya dibunuh Qabil disebabkan dengan hasutanmu. Maka aku kenal baik-baik engkaulah iblis, raja segala iblis. Pertanyaan Nabi, hai iblis, siapakah sebesar-besarnya musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu? Jawab iblis, ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara musuh-musuhku yang ada di muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang muka iblis dan iblis bergeletar ketakutan. Matanya Rasulullah, matanya Allah, tangannya Rasulullah, tangannya Allah. Sambung iblis, sekiranya aku menyerupai rupamu, bentuk tubuhmu, badanmu, apa yang terjadi? Maka terbakarlah badanku menjadi abu. Allah melarangnya, Allah mencegahnya. Hai iblis, apakah yang pertama engkau tipu dari manusia? Jawab iblis, pertama kali aku palingkan niat itikat imannya kepada kafir. Juga ada segi perbuatan, kelakuan, perkataan, atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, aku tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama kelamaan ia akan terjerumus mengikuti jalan kemauanku. Hai iblis, apa rahasiamu terhadap umatku? Jika seorang Islam mau buang air besar,
serta tidak membaca doa pelindung setan, maka aku gosok-gosokkan badannya, najisnya sendiri ke badannya sendiri tanpa ia sadari. Ana dopatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nabi bersabda, bersucilah dari air kencing, karena orang yang banyak disiksa di alam kubur itu dikarenakan olehnya. Hai iblis, bagaimana kalau umatku membaca ayat suci Al-Quran karena Allah? Bagaimana perasaanmu? Jawab iblis. Maka terbakarlah badanku menjadi abu dan terputus-putuslah urat-uratku, lalu aku berlari darinya. Itulah Al-Quran pengusir raja iblis. Hai anak cucu Adam, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, juga istrimu. Ikuti langkah Rasulullah, jejak Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, kalau mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, pasti Allah mencintaimu. Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul, katakan Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwahku ini, penyampaianku ini. Imbalanku dari Allah. Dan sungguh Muhammad itu bukan orang yang mengada-ada. Dan sungguh Muhammad itu pembawa peringatan, kabar gembira, pembawa rahmatan lil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Aisyah, Nabi itu anaknya apa? Al-Quran berjalan. Taurat, Zabur, Injil telah disempurnakan oleh Al-Quran. Siapa yang memegang Al-Quran dan ketetapan pada agamanya, ia akan dijauhkan dari kesesatan, walaupun Rasul tidak bersama mereka. Mereka itu siapa? Kita semua. Karena wahyu Nabi Muhammad ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Saling mengajak kebaikan, maka berbuat baiklah terus, walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang. Insya Allah pahalanya akan tetap ada, mengalir sampai akhirat. Orang baik itu terjaga dari pedihnya siksa neraka jahanam. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam kuburku, cahaya dalam rambutku, cahaya dalam kulitku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam tulangku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku. Ya Allah, berikan cahaya itu kepada kami semua, agar kami dapat menerima hidayah-Mu, petunjuk-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus menuju ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.